Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Tiara Harahap. Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sore ini mengumumkan putusan soal dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK dan Hakim Konstitusi. Laporan dugaan pelanggaran etik muncul usai para Hakim MK memutus perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu soal batas usia Capres-Cawapres. Hari ini seakan menjadi penentu akankah Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang dengan mudah untuk mendampingi Prabowo Subianto di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Rencananya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh Jimli Asidik akan mengumumkan putusan soal dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK dan Hakim Konstitusi lainnya. Laporan dugaan pelanggaran etik ini muncul usai para Hakim MK memutus perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu soal batas usia Capres dan Cawapres. MK mengabulkan gugatan bahwa seseorang bisa mendaftar Capres-Cawapres bila mana sudah berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik melalui pemilihan langsung. Ketua Majelis Kehormatan Jimli Asidik menyebut tak sulit membuktikan kasus dugaan pelanggaran etik oleh 9 Hakim Konstitusi. Sudah selesai semua, tinggal kami merumuskan putusan dan itu butuh waktu karena semua laporan itu harus dijawab satu persatu. Ya kan? Jika putusan MK nanti membatalkan perkara 90, artinya Gibran juga otomatis membatalkan. Iya, makanya saya jangan sebut dulu, biar nanti dibaca, didengar sendiri. Nah itulah permintaan sebagian besar pelapor itu kan begitu. Berarti masih terbuka begitu? Apa? Terbuka kemungkinan bahwa nanti hasil yang putusan MK ini bisa menganulir putusan. Ya itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Termasuk kalian nunggu-nunggu ini kalau ada ini gitu kan. Biar seru lah, biar. Jimli juga mengungkap putusan Mahkamah Konstitusi bisa diubah oleh MK sendiri. Hal ini merujuk dari gugatan baru uji materi oleh mahasiswa terhadap putusan soal batas usia Capres dan Cawapres. Jadi posisi yang diminta hakim terlapor itu tidak ikut di dalam persidangan memeriksa nanti perkara nomor 141 sudah diregistrasi tapi belum disidang belum. Jadi dia dikirim bukti kemarin. Makanya saya puji-puji, ini bagus ini. Kan putusan MK bisa berubah oleh MK sendiri. Lantas, akankah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bisa mempengaruhi proses pendaftaran bakal calon presiden serta bakal calon wakil presiden? Bagaimana Koalisi Indonesia Maju mempersiapkan diri jika putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menganulir putusan terkait syarat pencalonan Cawapres? Tim TV One mengabarkan. Ya, lantas seperti apa putusan Majelis Kehormatan Hakim MK ini? Kami akan membahasnya pemirsa bersama ahli hukum tata negara Abdul Khoir Ramadan yang sudah bergabung bersama kami di studio TV One. Selamat sore, Pak Abdul. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita akan menyaksikan ya beberapa waktu lagi, tidak lama lagi ini MK akan memutuskan seperti apa putusannya berkaitan dengan putusan beberapa waktu lalu yang kemudian ini melibatkan usia minimum ya Capres dan juga Cawapres yang kemudian ini menimbulkan polemik rupanya di tengah masyarakat. Baik. Anda melihat nanti ini putusan MK akan seperti apa, Pak Abdul? Ya. Pada prinsipnya itu segala macam perdebatan, perselisihan, persengketaan kan harus ada ujungnya, harus ada akhir. Betul. Itu dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang adil. Nah, jadi dalam sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini ya dalam rangka itu agar hukum itu terwujud dengan pasti dan adil. Sehingga kita harus yakin terhadap apa yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu adalah sejatinya harus kita terima. Walaupun ada perbedaan pandangan di masyarakat. Itu hal yang biasa dalam tataran sosiologis. Tapi secara empiris, keberlakuan yuridis itu harus kita terima. Ya apa adanya, apa yang diputuskan oleh MK pada hari ini. Gitu. Akan kemana tapi kalau Anda lihat ini hasilnya
putusan MK akan seperti apa, Pak Abdul? Ya, saya tidak berani meramalkan ya, tapi menurut sepanjang pengetahuan saya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu tentu sesuai dengan domainnya, dia kan memeriksa terpenuhi atau tidaknya pelanggaran kode etik. Nah, pelanggaran kode etik ini terkait dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2006. Yaitu ada 7 prinsip di situ yang harus dijalankan oleh hakim konstitusi, dikenal dengan prinsip-prinsip sabta karsa utama. Nah, sehingga domain daripada hakim konstitusi ini hanya terkait dengan kode etik dan perilaku hakim. Jadi putusan MK pada hari ini tidak mungkin, sekali lagi dengan penegasan, tidak mungkin menganulir atau membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu. Itu tidak mungkin. Karena tidak pada tempatnya dan tidak ada kewenangan berdasarkan azas legalitas terkait dengan kewenangan MK untuk membatalkan putusan aku. Demikian. Tidak akan berpengaruh pada apapun, tidak. Termasuk yang saat ini masih sedang berjalan begitu ya? Contoh seperti ini. Dulu kan pernah ada perkara Hakim Konstitusi Akhil Mukhtar, Patris Akbar ya. Itu tidak merubah putusan mahkamah sebelumnya. Jadi putusan mahkamah itu ditegaskan oleh konstitusi bahwa keputusannya itu final dan mengikat. Final di sini tidak ada upaya hukum. Jadi kalau dalam hukum pidana itu inkrah van gusdezak, tidak ada upaya hukum. Nah, mengikat ini berlaku bagi semua orang. Ya. Pak Abdul, tapi mungkin boleh diberikan gambaran terlebih dahulu ya, kalau memang nanti diterima akan seperti apa, artinya tentunya seperti yang sudah disuarakan banyak pihak juga akan ada sanksi begitu ya, kalau beberapa laporan ini, kalau tidak salah ada 21 laporan ini nantinya akan diterima, tetapi kalau ditolak seperti yang ada sanksi katakan tadi tidak akan berpengaruh pada apapun. Mungkin bisa diberikan gambaran terlebih dahulu. Sanksi menurut peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang kode etik dan perilaku hakim konstitusi itu kan tentu mengacu kepada sabta karsa utama yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2006. Nah, sanksinya itu bisa hakim konstitusi yang sebagai terlapor atau dia sebagai terduga itu diberikan peringatan, lisan atau tertulis atau pemberhentian dengan tidak hormat. Terlepas dari apapun putusan itu, sekali lagi, apakah dia hakim itu diberhentikan dengan tidak hormat, tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan sebelumnya. Jadi hanya 3 itu. Teguran lisan, tertulis, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Itu yang paling parah begitu ya? Itu yang berat, pemberhentian dengan tidak hormat. Iya, tentu di sini harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan MK dengan didukung berdasarkan kekuatan alat bukti, apakah itu saksi, ahli, petunjuk, surat, informasi, yang semuanya itu tentu menjadi ranah kewenangan daripada ketiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Baik, Pak Abdul, tentunya kita akan masih membahas ini ya, begitu. Karena kita ketahui nanti untuk sidang sendiri atau pembacaan putusan ini akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi kita terlebih dahulu melihat ya, seperti apa kemudian ini situasi dan juga perkembangan terkini langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Kami akan menanyakan langsung kepada reporter kami Prita Zega yang sudah berada di sana. Selamat sore Zega, seperti apa kemudian ini persiapan dari pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi yang akan dilakukan MK nanti? Ya pemirsa, hingga pada sore hari ini 15:39 waktu Indonesia Barat, sidang putusan atas pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan juga Hakim Konstitusi lainnya ini masih belum dimulai. Yang awalnya memang ini sudah dijadwalkan, ini diinfokan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki mengatakan bahwa pembacaan putusan hari ini akan dilaksanakan
dilaksanakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Artinya ini sekitar 20 menit lagi jika sesuai memang yang sudah dijadwalkan, dia akan dimulai sebentar lagi. Seperti tadi pemirsa, kami memantau sejak tadi pagi situasi di dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Para awak media masih menantikan dimulainya nantinya sidang ini. Dan tadi kami sempat melihat ada satu pelapor yang sudah hadir di lokasi saat ini, yaitu Alamsyah, yang mana dirinya merupakan salah satu dari 21 pelapor yang melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan juga Hakim Konstitusi lainnya. Seperti juga pemirsa, adapun mengapa kemudian ini sidang putusan dilakukan, karena pada beberapa waktu lalu kita sudah mendengarkan juga ada putusan MK yang mengatakan bahwa kepala daerah jika masih di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri untuk mendaftarkan sebagai cawapres jikalau sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ini yang kemudian dinilai bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi ini dinilai telah melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi. Tadi juga sempat diwawancara bahwa untuk sidang putusan hari ini ada 21 pelapor yang sudah diberikan undangan untuk sama-sama mendengarkan bagaimana nanti sidang putusan yang akan diberikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun kami masih belum mengkonfirmasi dan belum dikonfirmasi juga kepada awak media apakah 21 orang tersebut akan hadir pada hari ini ataupun tidak. Namun tadi seperti yang kami sampaikan bahwa kami melihat bahwa ada satu pelapor yang sudah datang di lokasi saat ini untuk mendengarkan langsung bagaimana nanti hasil dari sidang putusan yang akan dibacakan oleh MK. Sebelumnya pemirsa, pada 3 November 2023 yang lalu ini Jimli Asyidiki selaku Ketua MK telah mengatakan bahwa tidak sulit bagi mereka untuk membuktikan bahwa Ketua MK Anwar Usman ini bersalah. Mereka sudah mengumpulkan beberapa bukti-bukti yang kuat dan juga lengkap, dan juga beberapa keterangan dari saksi dan juga ahli. Yang artinya ini mereka meyakinkan bahwa Anwar Usman selaku Ketua MK ini dipastikan terbukti bersalah. Adapun pemirsa, mereka mengatakan bahwa jikalau memang nanti terbukti bersalah, ini akan diberikan sanksi teguran, kemudian peringatan, dan bahkan mereka mengharapkan untuk pemberhentian jabatan secara tidak hormat kepada Ketua MK dan juga Hakim Konstitusi lainnya. Nantinya kita akan mendengarkan langsung bagaimana sidang putusan. Demikian kembali ke Anda. Kita melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Tentunya kami akan mengarah ke Anda lagi nanti untuk kemudian ini mengikuti seperti apa kemudian ini jalannya sidang putusan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.